Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ashabal fadilah, ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, Pesantren Suryalaya, wabil khusus Sayhina wa Murabbi Arwahina, Pengersa Abah Awas Qaddasallahu sirrah, wa nafa'nallahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatihi bi barakatil Fatihah. Al-Mukarram Profesor Edi Sunario, Profesor Edi Sunario, orang tua saya Bapak Kiai Haji Triwahyu, Wakil Talqin Syekh Mursyid, Mata'anallah bituli hayatihima, para asatiz, Ustadz Mansur, Ustadz Majmuddin, Bang Haji Sarif, Bapak Dedi Kafi, Sohibul Bait, pemangku manaqib Bapak Insinyur Haji Rusli dan Ibu Dr. Ais serta seluruh keluarga besar beliau, senantiasa kita doakan disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, diberkahkan hidupnya, bahagia dunia, bahagia akhirat, sejahtera dunia, sejahtera akhirat. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, menyambung pembahasan mujahadatun nafs. Ada 3 rumah. Yang pertama rumah jenderal. Di dalamnya mobilnya 5, Mercy, Alphard. Dalamnya ada emas batangan, Mas Wahyu, perabotannya mahal-mahal semua. Rumah yang kedua rumah Pak Lurah, mobilnya Avanza hitam, motornya Beat, di dalamnya TV-nya gede, ada karaokean. Yang satu rumah kosong, nggak ada apa-apa. Kira-kira kalau ada maling, yang bakal dimasukin rumah yang mana? Ada 2 dari isinya, rumah jenderal atau rumah bulurah? Rumah bulurah lah, kalau jenderal kan ada yang jaga. Oke. Kalau yang ketiga mustahil, rumah kosong dimasukin pencuri. Maling nyasar. Kalau rumah yang pertama, rumah jenderal, itu resikonya berat. Penjaganya banyak. Hartanya bagus, tapi penjaganya. Kalau rumah lurah, bulurah, paling yang jaga hansip. Hansipnya udah asma lagi. Apa perumpamaan ini? Setan. Rumah kosong ibarat hati orang kafir, hati orang munafik. Rumah
Rumah pertama, rumah jenderal, ibarat hati orang yang sudah istiqomah. Istiqomah dikontrakin rumah. Ini riwayatnya Pak Dedi. Ya. Rumah yang pertama, rumah yang istiqomah, guru mursyid, yang setiap waktu, setiap saat selalu dijaga. Rumah yang kedua nih, rumah kita nih. Sholat ada, tapi sholatnya belum bercahaya banget. Zikir ada, tapi belum istiqomah banget. Kalau yang pertama, karena istiqomah akhirnya jagaannya luar biasa. Kalau yang kedua, sholatnya belum mengeluarkan cahayanya, zikirnya belum mengeluarkan cahayanya, baca Qur'annya belum mengeluarkan cahayanya. Inilah yang sangat beresiko mendapatkan gangguan dari setan. Siapa itu? Kita. Betul nggak? Kira-kira itu sholatnya istiqomah nggak? Saya melihat Ustadz Najmuddin, saya pengen menafsirkan satu ayat yang ditafsirkan oleh Syekh Najmuddin Al-Kubro. Dia punya kitab namanya At-Ta'wilat An-Najmiyah. Dia wafat 680 Hijriah. Ayat apa? Fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa thulatsa war fa illam ta'dilu fawahidah. Ayat apa itu? Kawin lagi. Kawin lagi. Tapi bukan itu yang ingin saya bahas. Penafsiran Syekh Najmuddin Al-Kubro ini luar biasa. Apa? Fankihu ma toba lakum minan nisa masna, istiqomahlah kamu dengan dua ibadah. Kalau masih mampu lagi, sulasa dengan 3 ibadah. Kalau masih mampu lagi 4. Kalau 4 ibadah jenderal, udah jenderal ya. Kalau nggak mampu 1 aja. Ini dia nih yang dijemahnya. Apa? Kalau istiqomahlah dengan 2 amaliyah. Zikir jahar, zikir khafi, khotaman. Ini satu-satu nih, satu paket ya. Yang kedua, istiqomahlah dengan sholat sunnah. 2 istiqomah luar biasa udah. Terbang udah bisa terbang, tapi masih berapa meter? Kalau bisa 3, zikirnya istiqomah, zikir jahar, zikir khafi, khotaman. Yang kedua sholat sunnahnya. Yang ketiga manakibannya. Sabtu Minggu jangan masak, udah kejar manakib aja. Kalau bisa lagi 4, zikir jahar, zikir khafi, khotaman 1. Kemudian yang kedua sholat sunnah. Yang ketiga manakiban. Yang keempat suhbah. Kalau 4-4-nya istiqomah bu, masya Allah. Suami juga terturun. Gak berani macam-macam suamimu. Ada yang 4-4-nya udah istiqomah. Kalau tidak 1, kalaupun 1 belum juga, artinya perjalanan kita masih jauh. Kita masih butuh guru mursyid. Jangan dikira saya ini senior nih, toriko berapa tahun, 10 tahun, tapi dihina orang masih marah, dihina orang masih kesel. Ngapain 10 tahun torikoh makan pisang? Keberhasilan torikoh itu bukan dengan zikirnya saja, tapi harus ada buahnya. Di depan rumah kita ada pohon mangga, pohon mangga.
Tapi nggak ada buahnya. Diapain kira-kira? Tebang. Nggak ada gunanya. Wah, pohonnya rindang, iya. Tapi uletnya banyak. Harus ada yang menghasilkannya. Itulah hakikat filosofi daripada zikir. Kalimat thayyibah kasajaratin thayyibatin. Apa? Ada 3 unsurnya. Asluha sabit, harus akarnya kuat. Ilmunya harus ada. Talkinnya harus punya. Zikir la ilaha illallah nggak pakai talqin, kata si Abdul Qadir, awam. Habis itu apa? Ada batangnya, ada daunnya, apa? Ada amalnya. Jangan talqin doang, kagak diamalin. Jangan belajar doang, kagak diamalin. Amalin itu. Wah, zikirnya sudah luar biasa, khotamannya sudah luar biasa, belum berhenti. Tuti ukulaha kullahinin. Buah itu harus memberikan manfaat kepada orang lain. Wah, dia senior nih. Apa namanya? Torikohnya. Tapi dikit-dikit ngambek, nggak dikasih tugas ngambek, kan gitu. Ada yang begitu. Jadi, Masya Allah, jadi perjalanan kita masih jauh, Pak. Perjalanan kita masih jauh luar biasa. Masih butuh dengan sosok guru mursyid. Kita ini seperti rumah yang kedua. Barang-barangnya masih biasa-biasa, tapi masih ada harganya. Tapi yang jaganya Hansip, udah asma lagi. Ya Allah, kan setan godainnya enak banget, tinggal goyang doang sama yang apa namanya? Nafsu hawa yang licin-licin. Istighosah jadinya. Bu tahu mau istighosah? Ini Pak Dedi lagi Bu yang nafsirin Bu. Kata Pak Dedi, istighosah itu istri goyang, suami basah. Pak Dedi, ibu ke dalam Pak Dedi tarik. Mumpung bininya gak ikut. Masya Allah. Tapi rumah jenderal bukan berarti gak aman. Rumah jenderal belum tentu gak aman. Itu yang lagi rame main tembak-tembakan. Makanya guru mursyid itu bukan berarti aman. Abah gak aman, Abah lebih takut daripada kita. Abah pernah ngomong, alhamdulillah selama bersama dengan Abah Anom sampai saat ini gak pernah ninggalin sholat malam. Kalau kita kan besok juga masih ada, tidur kita. Pulang sampai rumah Allah juga tahu, Abah juga tahu, Abah mohon maaf, tidur dah. Saking takutnya. Ternyata rumah jenderal itu luar biasa, tapi godaannya nggak kayak kita, Pak. Yang tadi dijelaskan oleh Kiai Wahyu, ini jujur-jujur aja nih Bu ya. Ibu diundang suruh manakiban di Parusli. Dapat WA, ibu datang ke kelurahan dapat 2 juta. Dikira mau datang mana? Jujur aja, jujur. Emang kita makamnya masih di situ, udah mau diapain lagi, Bang? Lain kalau udah makamnya sudah luar biasa, sudah. Godaan kita masih begitu-begitu, Pak. Tapi godaan guru mursyid, godaan jenderal itu apa? Ketika ada kesombongan, ada ujub, dan sudah merasa tidak perlu dijaga lagi, hancur semuanya. Itulah yang dijaga oleh guru agung kita. Abah selalu berkata, Abah nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Dihina orang biasa. Pernah lihat Abah pakai koyo? Ustaz Lukman, kenapa Abah dapat WA dihina-hina? Oh enggak, biasa aja Abah. Dihina, dicaci maki, kira-kira ada nggak yang menghina Abah? Wah, banyak.
Dipuji orang nggak tambah tinggi apa? Biasa aja dipuji orang biasa, dicaci orang biasa. Menjaganya luar biasa. Kenapa? Sombong sedikit, ujub aja, sedikit saja, merasa nggak perlu menjaga, habis semuanya. Itulah kehancuran para wali-wali Allah. Maka sebenarnya yang aman yang kedua Pak, masih digodain main bening-bening masih doyan masih nggak apa-apa Pak. Daripada yang pertama, basiso muridnya udah bisa terbang. Muridnya terbang, kira-kira gurunya ngapain? Hilang. Hancur Pak. Setan, iblis, Azazil namanya. Umurnya sama Nabi Adam kalah jauh. Malaikat tunduk dengan Azazil Pak. Azazil bisa ke langit, bisa ke bumi. Kalah malaikat semuanya. Gara-gara ujub, gara-gara sombong, 3 kata. Ana khairum minhu. Aku lebih baik darinya, hancur semua. Inilah yang harus dijaga. Diam lapar ya? Lapar. Oke, lihat. Setan menggoda kita apa? La'atiyannahum min baini aidihim. Terus wa min khalfihim. Terus wa an aymanihim. Terus wa an samailihim. Setan akan menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ada 2 arah yang tidak bisa dimasukin oleh setan. Apa? Atas bawah. Gak bisa dimasukin oleh setan. Termasuk punya masalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasul. Itu gambaran bahwa seorang yang punya masalah yang begitu besar. Kan gitu Isra dan Mi'raj. Kenapa Nabi diisrakan dan mi'rajkan? Dakwah Nabi sudah terkukung. Depan nggak bisa, belakang nggak bisa, kanan nggak bisa, kiri nggak bisa. Ini gambaran orang punya masalah besar. Minjem duit ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa, ke tengah nggak bisa. Kira-kira pernah ngalamin nggak? Nggak usah dijawab, udah kelihatan dari wajahnya. Kan begitu ya. Ya Allah, kemana lagi? Masih ada 2 arah. Apa? Ke bawah. Perbanyak istighfar. Apa mana istighfar? Rendahkan dirimu, hinakan dirimu, anggaplah dirimu seperti sampah, hinakan sehina-hinanya. Itu Rasulullah nggak langsung mi'raj Pak. Isra dulu apa? Rasulullah menggambarkan ketidakpunyaan apa-apa. Nurut sama Jibril. Muhammad, diam. Sholat 2 rakaat. Di mana? Di situ. Nggak protes. Di Tursina, sholat. Menggambarkan orang nggak merasa nggak punya apa-apa, nggak bisa apa, nurut. Muhammad, kata Jibril, jangan nengok. Dia jalan terus. Muhammad, jangan nengok. Sampai selesai perjalanan, Jibril, siapa yang manggil saya Muhammad? Nenek. Kan begitu riwayatnya. Nenek. Maksudnya apa? Itu gambaran dunia. Dunia semakin tua, semakin berdandan dengan luar biasa. Teruskan perjalanan. Kalau tadi yang manggil gadis, nengok. Jadi Isra dan Mi'raj ketemu di Masjidil Aqsa. Sholat. Siapa di belakangnya? Para nabi. Allah ingin menggambarkan, hai Muhammad,
perjalananmu belum apa-apa, tapi di belakangmu adalah utusanku yang sudah sampai perjalanannya. Kan Abah Anom sudah sampai perjalanannya, Abah Sepuh sudah sampai perjalanannya, Setoha sudah sampai, Abah Aos dalam perjalanannya. Maka Abah Aos membutuhkan mereka. Bukan berarti Abah nggak perlu, mereka perlu. Buktinya apa? Diangkatnya para wakil talqin. Kata Abah, bukan maunya Abah, maunya beliau. Maka nggak bisa wakil talqin resign, nggak bisa. Resign apa nggak bisa? Yang angkat bukan Abah, beliau. Abah Anom sudah sampai, Abah Sepuh sudah sampai, maka semuanya berada di belakangnya Abah Aos, menjaga Abah Aos, dan itu terasa luar biasa. Bagaimana guru agung kita masih mendapatkan bimbingan dari Abah Anom, dari Abah Sepuh, dari Setoha, bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahkan baginda Rasulullah. Masih terasa. Ketika Abah mengatakan, siapa ikhwan yang hatinya ada zikir khafi, membaca selawat Allahumma sholli ala Nabil Hashimi, maka dia berada di hujrah syarifahnya Rasulullah. Itu bukan omongannya Abah, Pak. Bukan maunya Abah, bukan buat-buatannya Abah. Ada komunikasi sebelumnya. Abah nggak kayak kita jualan-jualan, Pak. Kalau kita kan masih jualan. Ibu, di belakang ibu ada kuntil anak, hati-hati. Kalau pengen dihilangkan maharnya 1 juta. Begitu. Tadi malam saya ketemu Sunan Kalijaga. Di mana? Di Kalimalang. Abang udah gak jualan kayak begitu-begitu, Pak. Maka omongan abang gak sembarangan. Tapi abang gak mengatakan saya ketemu Rasulullah tadi malam. Enggak, Pak, udah gak jualan kayak begitu. Pesennya aja, hei ikhwan, selawatmu kualitasnya berbeda dengan mereka-mereka. Kenapa di selawatmu ada zikir hofi? Maka ketika kamu berselawat, kamu sudah berada di baina aidi Rasulillah, sudah bersama dengan baginda Rasulullah. Ini yang luar biasa. Maka yang pertama gitu, untuk menyelesaikan masalah, rendahkan dirimu, hinakan dirimu, sampahkan dirimu. Jangan menunjuk orang hina, jangan menunjuk orang jelek, tapi tunjuklah dirimu lah yang jelek. Kalau ingin selesai dari masalahnya, ya, maka kata Nabi, tuba liman sagalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk dengan kekurangan dirinya daripada menghitung kekurangan orang lain. Ini kalau ibu-ibu di Jakarta habis pengajian buka bab gosip, dia lebih senang ngitung kejelekan orang lain. Kira-kira ibu-ibu di Bogor? Jauh beda. Tapi dengar-dengar yang di Jakarta pindah ke Bogor. Rendahkan dirimu, hinakan dirimu, sampahkan dirimu, biar Allah lah nanti yang akan mengangkat. Datang ke Abah, jangan bawa kemuliaanmu, jangan bawa keilmuanmu, jangan bawa kesaktianmu. Datang ke Abah nol. Bawa pakaian kotor, di laundry sama Abah, di laundry. Wa yuzakihim gitu. Orang yang jadi fungsi guru mursyid itu selain mengajarkan wa yuzakihim, laundry, dibersihin gitu. Tapi kalau dia merasa bersih, apa yang mau dibersihin sudah. Tapi kalau dia merasa dirinya kotor, hina, maka akan dibersihkan oleh Allah. Beda enggak? Mohon maaf, ini anak kecil nih, anak kecil ya. Anak kecil itu kalau mandi sejam, ya. Kira-kira sama ibunya dimandiin lagi enggak?
Iya. Kalau bapaknya mandi sejuk, dimandi lagi ke bapaknya. Iya, anak kecil kalau masih baik deh. Anak kecil yang masih main-main di kamar mandi sampai sejam, sabun sampai habis sebotol. Ibunya datang dimandi lagi nggak? Dimandiin, belum bersih mandinya. Beda si anak bersihin badannya sendiri dengan ibunya ngebersihin badan. Begitu pula kita, beda kita ngebersihin diri kita sendiri dengan dibersihkan oleh guru. Ibu mandi sendiri, beda dimandiin sama bapaknya. Lama. Jadi perawat. Jadi mandi dulu. Habis itu apa? Turun ke bawah, hinakan dirimu ke bawah. Setelah itu Allah akan membukakan pintunya. Engkau akan merasakan kenikmatan, maka engkau mi'raj. Masih ada ruang yang kosong. Depan paman gak ngasih, bibi gak ngasih, keponakan gak ngasih tolong, tetangga gak ngasih tolong. Nih, masih ada yang bisa menolong. Mi'raj. Naik ke atas. Bagaimana caranya? La ilaha illallah. Dan di dalam la ilaha illallah ada? Udah semuanya. Udah nggak ada. Makanya di antara amaliyah mursyid itu adalah ziarah kubur. Ziarah kubur. Kenapa kita dianjurkan untuk senang ziarah kubur? Karena kita bisa berinteraksi dengan ruh yang sudah ada di atas. Ruh yang sudah ada di atas. Kayak kita lah gitu, kita nggak punya duit nih, duduk-duduk sama orang kaya, enak Pak, dapat bagian. Makanannya juga lain. Iya lain. Kita lagi ruwet di pikirannya, dekat sama orang yang pikirannya enak, tenang, bikin tenang. Coba datang ke Abah, pikirannya ruwet luar biasa, datang ke Abah udah enak Pak. Nggak pernah apa lagi jangan lagi bete, nggak ada. Tenang. Kita datang ke Abah ngikut tenang, interaksi yang kuat. Tapi keluar dari Abah puyeng lagi. Begitu pula ketika kita ziarah kubur. Ini Ibnu Arabi yang mengatakan ketika awaladzina ja'u min ba'dihim qalu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Di antaranya adalah keistimewaan orang yang ziarah kubur itu adalah ruh mereka terbawa dengan ruhnya orang yang kita ziarahi. Terbawa. Dibawa ruh kita. Maka orang ziarah kubur bawaannya enak. Maka nanti ngikutnya ada ziarah ke Bali. Wah, habis ziarah kita apanya sumur. Ya mudah-mudahan semuanya istiqomahkan oleh SWT. Bapak Haji Rusli beserta Ibu Ais dan seluruh keluarganya, putra putri beliau, sukses semuanya pekerjaannya, belajarnya disukseskan oleh Allah SWT. Dan semua kita hajatnya dihadiah disampaikan oleh Allah. Al-Fatihah. Iya benar-benar. Allahumma waffiq ila qaumin thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala